Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Etika Saskia dari absen 6 kelas 10 kuliner 3. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang interaksi sosial, komunikasi sosial, sosialisasi sosial, institusi sosial, dan dinamika sosial. Yang pertama, interaksi sosial. A. Definisi interaksi sosial. Interaksi sosial berasal dari kata interaksi, artinya tindakan yang terjadi secara dua orang atau lebih yang bereaksi akan timbal balik melalui kontak langsung maupun tidak langsung. Sosial yang berarti mencakup saling berkesinambungan atau bekerja sama, seperti halnya manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan akan membutuhkan orang lain. Secara sederhana, pengertian interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu maupun kelompok untuk menjalin hubungan pertemanan, diskusi, kerjasama yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. B. Definisi menurut para ahli. Giling dan giling merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antar perorangan, antar kelompok-kelompok manusia maupun antar perorangan dengan kelompok. Humans merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi stimulus bagi tindakan individu lain yang menjadi pasangannya. Show merupakan suatu pertukaran antar pribadi yang masing-masing orang menunjukkan perilakunya satu sama lain dan saling mempengaruhi. Thibaut dan Kelly merupakan suatu peristiwa saling mempengaruhi ketika dua orang atau lebih hadir bersama dan terjadi komunikasi antar satu sama lain. Bonner merupakan suatu hubungan antara dua orang atau lebih di mana kelakuan individu mempengaruhi atau mengubah individu lain dan sebaliknya. Kimball Young dan Raymond Wimach merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis dan menyangkut hubungan antar individu, individu dan kelompok, kelompok dan kelompok. Soeharjono Soekanto berpendapat bahwa interaksi sosial adalah proses sosial yang berkaitan dengan cara berhubungan antara individu dan kelompok untuk membangun sistem dalam hubungan sosial. C. Ciri-ciri interaksi sosial. 1. Pelakunya lebih dari satu orang. 2. Ada komunikasi di antara pelaku melalui kontak sosial. 3. Mempunyai maksud dan tujuan yang jelas. 4. Ada dimensi waktu yang akan menentukan sikap asli yang sedang berlangsung. D. Syarat interaksi sosial. 1. Kontak sosial. Kontak sosial dapat diartikan sebagai hubungan antara dua pihak yang saling bereaksi dan menjadi awal terjadinya interaksi sosial. Kontak sosial dapat terjadi melalui kontak fisik atau kontak secara langsung, dua orang yang saling menyapa atau saling tersenyum, dan kontak tidak langsung, dua pihak yang berinteraksi melalui perantara, seperti surat, telepon, atau media sosial. 2. Komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian dan penerimaan pesan berupa ide atau gagasan dari satu pihak ke pihak lain sebagai upaya saling mempengaruhi. Dalam proses komunikasi, pesan harus disampaikan menggunakan bahasa atau simbol yang saling dimengerti oleh kedua pihak. Agar dapat berlangsung dengan baik, komunikasi memerlukan beberapa komponen seperti A. Pengirim atau komunikator sebagai pihak yang mengirim pesan kepada pihak lain. B. Penerima atau komunikan sebagai pihak yang menerima pesan dari pengirim. C. Pesan merupakan ide atau gagasan yang ingin disampaikan. D. Umpan balik. Feedback merupakan tanggapan dari penerima pesan terhadap pesan yang disampaikan. E. Media atau alat yang digunakan untuk penyampaian pesan. Media ini dapat berupa tulisan, lisan, gambar, atau film. E. Bentuk-bentuk interaksi sosial. Bentuk-bentuk interaksi sosial terbagi menjadi dua, yaitu interaksi asosiatif dan interaksi disosiatif. Interaksi asosiatif yaitu dalam hal positif, misalnya kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Sedangkan interaksi disosiatif yaitu dalam hal negatif, adanya persaingan, kontravensi, dan konflik. F. Jenis-jenis interaksi sosial yaitu ada 3. Yang pertama, individu dengan individu. Yang kedua, kelompok dengan kelompok. Dan yang ketiga, individu dengan kelompok. G. Faktor pembentuk interaksi sosial. Yang pertama, simpati dan empati. Yang kedua, imitasi. Yang ketiga, sugesti. Dan yang keempat, identifikasi. 2. Komunikasi sosial.
A. Definisi komunikasi sosial. Komunikasi sosial ialah suatu proses interaksi di mana seseorang atau lembaga menyampaikan amanat kepada pihak lain supaya pihak lain dapat menangkap maksud yang dikehendaki penyampai. B. Definisi menurut para ahli. Menurut The American Speech Language Hearing Association, yang dimaksud dengan komunikasi sosial adalah kemunculan yang sinergis antara interaksi sosial, sosial kognisi, pragmatis verbal dan nonverbal, dan pemrosesan bahasa yang reseptif dan ekspresif. Menurut Barbara Cook, yang dimaksud dengan komunikasi sosial adalah kemampuan seorang individu untuk berkomunikasi secara sosial. Sementara itu, menurut De Ruben 1975 mendefinisikan komunikasi sosial sebagai proses yang mendasari sebuah fenomena atau gejala yang terjadi sebagai sebuah konsekuensi simbolisasi masyarakat dan pemanfaatan simbol serta difusi. Menurut International Association of Communication Activists, istilah komunikasi sosial merujuk pada penggunaan apa yang disebut dengan media sosial, atau bidang studi yang mengeksplorasi bagaimana informasi dapat dirasakan, ditransmisikan, dan dipahami serta dampaknya bagi masyarakat. C. Ciri-ciri komunikasi sosial. 1. Terdapat lebih dari satu orang yang terlibat dalam komunikasi tersebut. 2. Terjadi komunikasi antara komunikator dan komunikan melalui kontak sosial. 3. Memiliki sebuah maksud dan tujuan yang telah ditentukan secara jelas. 4. Adanya sebuah dimensi waktu, baik masa lalu, masa kini, hingga masa yang akan datang. D. Jenis-jenis komunikasi sosial. Jenis-jenis komunikasi sosial terbagi menjadi dua, yaitu secara langsung dan secara tidak langsung. Jenis komunikasi sosial secara langsung merupakan proses komunikasi yang dilakukan secara langsung atau tatap muka antara komunikator dengan komunikan. Sedangkan jenis komunikasi sosial secara tidak langsung merupakan proses dari suatu komunikasi yang dilakukan secara tidak langsung, alias memerlukan bantuan alat komunikasi yang fungsinya sebagai media komunikasi. E. Syarat-syarat komunikasi sosial. 1. Adanya komunikator atau pengirim. 2. Adanya komunikan atau penerima. 3. Pesan. 4. Umpan balik atau feedback. 5. Adanya media atau alat untuk berkomunikasi. F. Tujuan komunikasi sosial. 1. Untuk pemenuhan diri merasa terhibur, nyaman dengan diri sendiri atau orang lain. 2. Untuk memberikan pengetahuan atau informasi kepada orang lain. 3. Mendorong orang lain untuk melakukan hal tertentu. 4. Untuk menciptakan kesepahaman di antara kedua belah pihak. G. Faktor-faktor komunikasi sosial. 1. Pengetahuan. 2. Perkembangan. 3. Persepsi. 4. Peran dan hubungan. 5. Lingkungan. 6. Emosi. 7. Kondisi fisik. 8. Jenis kelamin. 3. Sosialisasi sosial. A. Definisi sosialisasi sosial. Secara luas, pengertian sosialisasi sosial adalah suatu proses interaksi dan pembelajaran yang dilakukan seorang manusia sejak lahir hingga akhir hayatnya di dalam suatu budaya masyarakat. Secara sempit, pengertian sosialisasi sosial adalah sebuah proses pembelajaran dari manusia agar dapat mengenali lingkungan yang kelak akan ia hidupi, baik lingkungan fisik ataupun sosial. Sedangkan secara umum, pengertian sosialisasi sosial adalah suatu proses belajar mengajar dalam berperilaku di masyarakat. B. Definisi menurut para ahli. Menurut Peter L. Berger, pengertian sosialisasi sosial merupakan suatu proses belajar seorang anak untuk menjadi anggota yang berpartisipasi dalam masyarakat. 2. Menurut Martin Gibson, pengertian sosialisasi sosial adalah sebuah aktivitas mewujudkan dan mengintegrasikan dari organisasi demi tujuan organisasi maupun individu. 3. Carl J. Feijer, pengertian sosialisasi sosial merupakan suatu proses belajar dan mengajar. C. Tujuan sosialisasi sosial. 1. Setiap individu mendapatkan hak hidup dengan baik di tengah-tengah masyarakat. Hal itu terjadi selama individu tersebut mampu menghayati nilai dan norma dalam kehidupan. 2. Setiap individu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan budaya yang dimiliki oleh masyarakat. 3. Setiap individu dapat menyadari dan memahami peran dan posisinya dalam masyarakat.
D. Bentuk-bentuk sosialisasi sosial. 1. Sosialisasi primer, yaitu sosialisasi yang kita terima dari kita kecil atau dari kita lahir yang kita diterima di keluarga. 2. Sosialisasi sekunder adalah sosialisasi yang kita terima di luar dari keluarga seperti sekolah, teman sepermainan, tempat kerja, dan lain-lain. Syarat-syarat sosialisasi sosial. 1. Materi atau bentuk hal yang disosialisasikan pada masyarakat berbentuk nilai, norma, dan peran. 2. Menjelaskan cara mensosialisasikan dengan melibatkan proses pembelajaran. 3. Siapapun yang melakukan sosialisasi bisa berupa institusi, media massa, individu, dan kelompok. Tahap-tahap sosialisasi sosial. 1. Tahap persiapan. 2. Tahap meniru. 3. Tahap siap bertindak. 4. Tahap penerimaan norma kolektif. G. Jenis-jenis sosialisasi sosial. 1. Sosialisasi primer atau dalam keluarga. 2. Sosialisasi sekunder atau dalam masyarakat. Faktor sosialisasi sosial. 1. Interaksi sosial. 2. Persepsi sosial. 3. Pembelajaran sosial. 4. Enkulturasi. 4. Institusi sosial. A. Definisi institusi sosial. Institusi sosial adalah sistem dari proses sosial yang menyatukan antara tata kelakuan dan hubungan sosial yang terpusat pada aktivitas. B. Definisi menurut para ahli. Menurut Surjono Sekanto, merupakan himpunan norma-norma dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat. Menurut Konjaraningrat, merupakan sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat kepada aktivitas sosial untuk memenuhi kompleks kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat. Menurut Robert Matz, Ifor, dan J.H. Page, merupakan prosedur atau tata cara yang telah diciptakan untuk mengatur hubungan antar manusia yang tergabung dalam suatu kelompok masyarakat. Jenis-jenis institusi sosial. 1. Institusi keluarga merupakan kebutuhan universal dan menjadi pusat terpenting dari kegiatan dalam kehidupan individu. 2. Institusi agama merupakan salah satu lembaga penting yang mengatur kehidupan manusia. 3. Institusi ekonomi merupakan sarana yang distandarisasi untuk memelihara ketertiban dalam proses produksi dan distribusi barang serta jasa. 4. Institusi politik merupakan asosiasi yang paling berdaulat yang mampu memenuhi kebutuhan sendiri. 5. Institusi pendidikan merupakan berlangsungnya proses pendidikan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengubah tingkah laku individu. D. Ciri-ciri institusi sosial. 1. Formalitas merupakan ciri lembaga sosial yang merujuk pada peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, prosedur, kebijaksanaan, tujuan, strategi, dan seterusnya. 2. Hierarki merupakan ciri institusi sosial yang mengacu pada suatu pola kekuasaan dan wewenang yang berbentuk piramida. 3. Besaran dan kompleks. Dalam hal ini, institusi sosial umumnya memiliki banyak anggota, sehingga hubungan sosial antar anggota adalah tidak langsung atau impersonal. Tipe-tipe institusi sosial. 1. Perkembangannya dalam masyarakat, contohnya institusi perkawinan. 2. Kepentingannya dalam masyarakat, contohnya institusi pendidikan dan institusi keluarga. 3. Berdasarkan popularitas, contohnya institusi agama. 4. Berdasarkan tujuan, contohnya institusi industri. 5. Penerimaannya dalam masyarakat, contohnya institusi pendidikan. Fungsi institusi sosial. 1. Memberikan pedoman pada anggota masyarakat bagaimana mereka harus bersikap atau bertingkah laku dalam menghadapi masalah-masalah yang muncul atau berkembang di lingkungan masyarakat. 2. Menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan. 3. Memberikan pengarahan kepada sistem pengendalian sosial. 5. Dinamika sosial. A. Definisi dinamika sosial adalah segala bentuk perubahan yang terjadi dalam komponen masyarakat yang terjadi atas kurun waktu tertentu. B. Definisi menurut para ahli. Menurut William F. Cockburn bahwa ruang lingkup perubahan sosial meliputi unsur-unsur kebudayaan baik yang material maupun yang imaterial. Menurut Kingsley Davis, perubahan sosial adalah perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Sedangkan menurut Selo Somarjan, perubahan sosial adalah segala perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan. C. Ciri-ciri dinamika sosial. 1. Memiliki kesamaan motif antara individu satu dengan individu lainnya. 2. Munculnya dampak-dampak interaksi. 3. Adanya penciptaan tatanan maupun kelompok sosial. 4. Berdasarkan norma.
D. Jenis-jenis dinamika sosial. 1. Pengendalian sosial merupakan pelanggaran terhadap norma sosial dalam suatu masyarakat. 2. Perubahan sosial terjadi akibat berubahnya perilaku individu-individu dalam masyarakat yang kemudian mengubah masyarakat itu sendiri. 3. Penyimpangan sosial merupakan pelanggaran terhadap norma sosial dalam suatu masyarakat. 4. Mobilitas sosial merupakan perpindahan kelas sosial seseorang atau kelompok dalam suatu strata sosial. Faktor-faktor dinamika sosial. Faktor-faktor dinamika sosial terbagi menjadi dua kategori, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi A. Adanya konflik antar anggota kelompok, B. Perbedaan paham, C. Perbedaan kepentingan, D. Berubahnya struktur kelompok sosial, E. Pergantian anggota kelompok. Sedangkan faktor eksternal meliputi A. Perubahan situasi sosial, B. Perubahan situasi ekonomi, C. Perubahan situasi politik. Fungsi dinamika sosial. 1. Dapat membentuk kerjasama yang mana saling menguntungkan di dalam mengatasi tentang persoalan hidup. 2. Memudahkan segala jenis pekerjaan yang dilakukan. 3. Menciptakan iklim demokratis di dalam kehidupan masyarakat. Sekian penjelasan materi dari saya. Maaf apabila ada salah ucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.